Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali teman-teman dengan channelnya Robology, channel tentang robotika dan ide-ide kreatif lainnya. Baik teman-teman, pada video kali ini kita akan melakukan tes power supply ya, tanpa menggunakan CPU. Cara melakukan tes dengan cepat dan mudah seperti apa pada power supply yang akan kita lakukan pengetesan ini ya. Ada dua power supply yang kita gunakan, nanti akan kita tes apakah dua-duanya nyala atau salah satu tidak menyala gitu ya. Alat yang kita gunakan hanya sebuah jumper seperti ini teman-teman ya, jumper dari kawat ya. Ini dari kabel tunggal kita potong, kemudian kita bikin jumper ya. Kita bikin jumper, nanti fungsinya untuk menghubungkan atau menjumper kabel supaya fungsi dayanya nyala gitu ya. Nah, kita tidak perlu repot-repot memasang di CPU untuk menyalakan power supply ini, jadi cukup menggunakan jumper ini. Nanti akan ketahuan apakah power supply itu masih berfungsi atau tidak ya. Oke, langsung kita lakukan saja. Yang pertama kita lakukan untuk mengetes power supply yang ini teman-teman ya. Ini dayanya 350 watt dan ini 350 watt ya. Kemudian di sini powernya di belakang ya. Sekarang kita lihat teman-teman ya, di kabel inti, kabel utama dari power supply ini ada rangkaian kabel yang cukup banyak ya, banyak sekali warna-warnanya. Ini adalah kabel utama yang menuju ke motherboard ya. Di sini teman-teman lihat ada kabel yang warnanya hijau dan warnanya hitam ya, bersebelahan ini. Hijau dan hitam bersebelahan. Ini akan kita jumper. Kita pasangkan alat seperti ini. Kita masukkan di dalamnya sini supaya jumper ya, supaya menyambung. Nah, cukup segini aja teman-teman ya, cukup begini aja. Kemudian sekarang akan kita tes menggunakan daya dari listriknya PLN ya. Kita masukkan di sini. Nah, tandanya kalau power supply ini masih hidup nyala, berarti kipasnya yang di sini akan muter teman-teman ya. Kipasnya muter. Ini sama sekali tidak muter ya, diem ya. Nah, ini berarti kemungkinan mati, tapi bisa jadi yang mati hanya kipasnya teman-teman, tidak semuanya. Tapi kita tes lagi dengan menggunakan alat lain ya. Saya punya kipas ya, dayanya sekitar 12 volt ya, 12 volt. Ini akan kita sambungkan ke salah satu kabel yang ada di sini ya. Kita sambungkan dengan kabel warna merah hitam. Di sini juga merah hitam ya. Kita akan coba nyalakan apakah bisa nyala gitu ya. Ya. Merah dan hitam. Kita sambungkan ya. Di sini juga dapatnya merah dan hitam. Tidak nyala ya teman-teman, mati sama sekali ya. Nah, ini kemungkinan dayanya terlalu kecil. Sekarang kita pindah ke yang warna kuning dan hitam. Ini yang merah, ini yang merah saya pindahkan ke kuning ya. Kita tes lagi kuning dan hitam. Oke, tidak ada reaksi teman-teman, berarti ini sudah mati. Nah, kita sudah melakukan dua tes. Yang pertama dari kipasnya mati, yang kedua kita menggunakan yang dari luar juga mati. Berarti ini positif mati teman-teman. Oke, sekarang kita ganti ke power supply yang kedua. Nah, ini berarti sudah mati ya, kita singkirkan. Power supply yang kedua modelnya agak berbeda ini teman-teman. Ada tombolnya di sini. Ya, lebih aman nih. Aman.
Kemudian di sini ada keterangannya ya, input dayanya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini kalau kabelnya warnanya oranye, nanti berarti daya yang dikeluarkan adalah 3,3 volt. Kalau merah itu 5 volt ya. Tapi kalau apa ini? Yellow ya, kuning berarti 12 volt teman-teman. Nah, nanti bisa dipilih, teman-teman bisa melihat perangkatnya itu berapa volt ya. Oke, sekarang kita jumper dulu. Sama seperti tadi ya, hanya model kabelnya yang berbeda, tapi sama ini ya, hijau dan hitam ya, hijau dan hitam kita jumper. Ini sudah kita jumper ya teman-teman, jumper. Kemudian sekarang kita pasangkan kabel PLN nya. Belum nyala karena belum kita cetek ya. Ya, pasnya muter ya. Ini ada kedengaran muter ya. Berarti kemungkinan besar nyala ya. Tapi kita perlu tes fungsi-fungsi kabel yang lain apakah bisa nyala atau tidak ya. Yang pertama kita tes kipas ini. Kipas ini kita akan menggunakan dayanya 12 volt ya. Berarti kita gunakan warna merah. Merah. Yang di sini hitam, merah hitam. Dan di sini juga sama, merah, merah dapat merah ya, hitam dapat hitam. Di bawah lepas nih, kita cek lagi ya. Ya, nyala ya kipasnya ya. Nih kencang sekali, ini kelihatannya putar ya, 12 volt nyala berarti teman-teman ya. Ini berarti nyala ya. Ini yang merah berarti bukan 12 ya, merah itu berarti sebentar, merah 5 volt teman-teman, makanya kok nggak kenceng ya. Sekarang kita pindah ke yang kuning ya, kuning yang 12 volt biar kelihatan lebih kenceng. Nah bener, lebih kenceng ya, dengar suaranya ya, ya lebih kenceng teman-teman ya. Dikeliru ya, tadi yang merah itu hanya 5 volt, kalau yang yellow 12 volt ya. Kalau oranye 3,3 volt. Oke, ini nyala kenceng banget. Oke, kita buktikan dengan yang lain teman-teman. Kita gunakan lampu LED. Lampu LED ini 2 berarti 3 volt. Coba kita gunakan yang 5 volt ya. Berarti merah sama hitam. Kita gunakan 5 volt. Gunakan 5 volt. Nah, nyala ya teman-teman. Ini 5 volt ya. Nyala ya. Nah. Oke. Berarti kesimpulannya bahwa power supply ini masih normal, masih bisa digunakan, masih baik ya. Termasuk fungsi-fungsi kabelnya masih berfungsi. Ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman cara kita melakukan tes terhadap power supply. Cara cepat dan mudah, hanya menggunakan jumper saja ya. Tidak perlu kita menggunakan CPU ya. Nah, baru kalau sudah normal jalan kita tes di CPU untuk menjalankan komputer gitu ya. Terima kasih telah menonton video ini. Kita bertemu kembali di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.